Shalom, saudaraku yang terkasih. Senang kembali boleh menyapa Anda. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Satu tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu Firman Allah penolong hidupku. Sekali lagi, Firman Allah penolong hidupku. Mari kita belajar. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Artinya apa saudara? Bahwa segala sesuatu dimulai dari Firman Allah. Makanya dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Artinya saudara, segala sesuatu dimulai oleh Firman Allah. Segala sesuatu juga akan diakhiri oleh Firman Allah. Maka tak heran jika hari ini, akhir-akhir ini kita boleh melihat jika ada orang-orang percaya memulai segala sesuatu rencana kehidupannya tanpa Firman Allah, maka dia akan mengakhiri bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kegagalan. Sebaliknya saudara, jika kita memulai segala sesuatu, baik rencana, baik perbuatan kita, baik segala sesuatu yang kita planningkan ke depan, jika kita mulai dengan Firman Allah, kita mulai bersama dengan Allah, kita mulai dengan kehadiran Allah, maka saya percaya kita akan mengakhirinya dengan kemenangan, mengakhiri dengan keberhasilan, mengakhiri dengan sukacita. Akan banyak kemenangan yang kita tuai di sana. Sebab apa? Sebab Firman Allah itu hidup dan kuat. Katakan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, sebab Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari kembali kepada Firman Allah saudara. Apa-apa Firman Allah. Apa-apa kembali kepada Firman Allah. Bukankah Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun selama 40 hari itu ketika Yesus berpuasa? Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus menghadapi iblis itu hanya dengan berkata, sebab ada tertulis. Artinya apa saudara? Yesus sendiri pun melawan segala tipu muslihat iblis itu, cobaan-cobaan iblis itu, dengan Firman Allah. Kita belajar dari apa yang Yesus telah berbuat saudara. Mari kita dari sini ke depan kembalilah kepada Firman Allah. Hidupi Firman Allah itu. Sebab dialah satu-satunya Firman yang hidup dan kuat, jauh lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mari kita pakai Firman Allah. Ketika kita memulai rencana, pakai Firman Allah, hidupi Firman Allah. Ketika kita ingin berjalan melangkah dalam segala sesuatu, pakai Firman Allah, hidupi Firman Allah. Dan ketika kita ingin dan hendak mengakhiri segala sesuatu, maka biarkan Firman Allah yang bertindak dan berkarya di atas segala perkara-perkara kehidupan kita. Bukankah Firman Allah itu pelita? Bukankah Firman Allah itu terang? Mazmur 119 ayat 105 berkata, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana mungkin kita mampu menjalani hari-hari ini saudara tanpa firman Tuhan? Sebab firman-Nya katakan bahwa Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita tahu sebuah pelita itu akan menerangi setiap kegelapan. Kita tahu terang itu akan menjadi cahaya ketika kita tidak mampu melihat. Jadi satu-satunya yang akan menerangi setiap jalan dan langkah kehidupan kita hanya Firman Allah, tidak ada yang lain. Ketika Anda dan saya mencoba menjalani hari-hari ini tanpa Firman Allah, saya katakan hari ini Anda akan terjatuh. Anda akan terjatuh, Anda akan masuk ke dalam lubang. Syukur-syukur kita bisa bangkit saudara. Bagaimana jika kita tidak bisa bangkit? Mari datang kepada Firman Allah. Baca dan renungkan Firman itu. Saya kasih sebuah
kesaksian hidup yang pernah saya alami, saudara. Suatu ketika saya ketemu dengan satu orang Kristen yang saya kenal baik orang ini. Saya tahu dari lahir hingga dia berusia 30 tahun lebih itu, saya kenal betul siapa ini orangnya. Suatu ketika saya berbincang-bincang, terbesit dalam pikiran saya, coba tanya, apakah ada firman yang dia hidupi? Spontan saya bertanya, saudara. Saya sebut namanya, kemudian saya tanya, bro, lu sudah Kristen berapa tahun? Pertanyaanmu, emang kenapa? Iya, gak apa-apa, coba jawab apa adanya. Lu sudah jadi Kristen tuh berapa lama? Ya dari lahir, bro. Berarti sampai dengan saat ini masih dengan Kristen, masih sama sebagai Kristen. Iya dong. Umurnya saat ini berusia 30 tahun lebih. Berarti 30 tahun lebih dia sudah menjadi seorang Kristen. Maka dengan bangganya juga saya bertanya kepada dia, oke bro, berarti perjalanan rohanimu dengan Tuhan sudah cukup lama. Boleh gak saya tanya satu hal? Apa itu? Ada gak satu firman yang kamu hidupi dan kamu hafal betul, dan kamu ingat betul mulai dari ayat firmannya hingga ke bunyi firmannya? Kalau boleh tolong sebutkan bro, saya mau dengar. Kemudian dengan malu dia menjawab, aduh bro, maaf gak ada. Masa iya bro, satu pun tidak ada firman yang kamu ingat? Iya gak ada, maaf bro. Kemudian lantas dari situ hati saya seperti punya satu beban, saudara. Maka saya coba angkat tema ini. Bagaimana mungkin kita mampu melawan tipu muslihat iblis? Bagaimana mungkin kita mampu menghadapi setiap gelombang-gelombang kehidupan kita? Bagaimana mungkin kita kuat ketika kita mulai lemah? Bagaimana mungkin kita bisa menjalani hari-hari kita? Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan setiap rencana-rencana kehidupan kita tanpa firman Allah? Bahkan tak heran banyak orang-orang Kristen hari-hari ini gagal, saudara. Bahkan sebelum ia memulai, dia pun sudah gagal. Kenapa? Karena tidak pernah dia mencoba menghidupi firman Allah. Ke gereja tidak mungkin. Hanya ke gereja aja nggak mungkin membuat kita menjadi ingat akan firman Allah. Ke gereja adalah sebuah siraman rohani yang membuat kita kembali diingatkan, disegarkan, dipulihkan. Tetapi yang sesungguhnya, sejatinya yang akan menguatkan kita, yang memberikan kehidupan yang nyata, adalah firman Allah. Sudahkah kita membaca dan merenungkan firman Allah? Mari baca firman Allah itu. Selain dibaca, direnungkan. Selain direnungkan, dihafal, diingat. Saya punya kebiasaan, saudara. Satu hari itu saya pasti baca 2 pasal dari Perjanjian Lama, 2 pasal dari Perjanjian Baru, 2 pasal dari kitab Mazmur, 2 pasal lagi dari kitab Amsal. Dan setiap hari saya baca demikian berulang-ulang setiap hari, saudara. Mungkin itu di kisaran 1 jam bahkan lebih. Ya, selain itu saya juga bangun saat teduh saya. Kemudian ketika saya baca firman Tuhan, saya temukan ada 1 firman atau 2 firman, beberapa firman yang menurut saya itu merema. Maka itu saya akan simpan saya akan tandai dalam Alkitab saya garis bawahi, ya saya stabilo. Kemudian saya simpan di dalam 1 folder HP saya. Ya, saya buat mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan hingga sampai ke Wahyu, saudara. Saya buat satu persatu. Saya buat. Dan di waktu-waktu yang renggang, saya akan coba baca firman itu dan saya coba hafal dengan sangat kuat, saudara. Supaya apa? Supaya saya punya kekuatan, karena saya tahu firman Allah itulah pelita bagi hidupku. Dan firman Allah itu terang bagi jalan hidupku, tiada yang lain. Maka ketika saya mencoba menjalani hari-hari saya mencoba menghadapi situasi dalam kehidupan saya akan ingat firman-firman Allah yang relevan dengan itu. Dan itu akan menguatkan saya. Dan itu akan menuntun kembali kehidupan saya, supaya saya tidak terseret kepada tipu muslihat iblis. Ya, saya percaya, saudara, bahwa lewat perenungan sederhana ini, perenungan yang sangat singkat ini, kembali mendorong iman percaya kita, mendorong hidup kita menjadi satu pribadi yang terus rindu, yang terus mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, supaya iman kita terus bertumbuh. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman, bukan pendengaran khotbah, bukan pendengaran motivasi rohani, tidak, tetapi dari firman Allah yang hidup dan kuat itu. Saya dorong semuanya untuk boleh datang kepada firman Allah. Ya, penutup saudaraku yang terkasih, Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Seperti tema kita yang tadi dikatakan, firman Allah adalah penolong hidupku. Tiada yang lain, hanya firman Allah. Datang kepada firman Allah, baca dan renungkan, hafal, ingat itu semuanya. Supaya dengan firman Allah, kita bisa hadapi segala sesuatu. Kita bisa jalani kehidupan kita. Dan kita akan menjadi pemenangnya Allah. Terima kasih saudara yang terkasih. Semoga perenungan ini memberkati kita semua. Membawa satu tuntunan yang baru, peneguhan yang baru, sehingga kita dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.